Puji Tuhan, haleluya. Di kesempatan yang indah ini kita bersyukur, kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Dia bangkit dan menang atas maut, menebus dosa-dosa kita. Mari kita puji namakan Dia, berseru dan berharap hanya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Dosa saya dan saudara. Puji Tuhan. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dengan iman katakan, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup ada pengharapan. Haleluya, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena Dia pegang hari esok. Amin. Berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi sebab apa? Yesus hidup. Haleluya. Pengorbananmu Tuhan, darahmu yang tercurah memberikan harapan bagi kami. Kebangkitanmu Tuhan memberikan hari esok, masa depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Dia pegang hidup saya dan saudara. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus dosa kami. Tebus hidupku. Namamu, namamu
dalam hidup kita semua. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Pegang kami dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, darah-Mu, salib-Mu Tuhan, tebus hidup umat-Mu. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada pengharapan. Sebab Yesus bangkit dari maut, kita semua diselamatkan. Haleluya. Mari sembah Dia. Bersyukur atas segala pengorbanannya. Haleluya. Harapan kami dalam-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami aman bersama-Mu. Sebab kebangkitan-Mu memberi hidup yang baru dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
satu nama yang memberikan kepastian dalam hidup kita. Hanya ada satu nama yang memberikan pengharapan dalam hidup kita. Melalui kebangkitan Tuhan dari alam maut, di atas kayu salib Yesus menebus dosa kita. Tetapi pada hari ini Yesus bangkit mengalahkan maut itu. Maka di dalam kebangkitan Tuhan ada pengharapan, ada kepastian dalam hidup kita. Hanya satu nama, nama Yesus. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, ada satu pribadi, Yesus, nama Yesus, dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Panggil nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan pengharapan, berikanku amin. Serukan nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh, namamu berkuasa Tuhan, hanya nama Yesus. Berikanku kepastian, hanya nama Yesus. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada untuk saya dan saudara. Haleluya. Dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Ada satu nama, nama Yesus. Dia jaminan dalam hidup kita. Amin. Dan memberiku jawaban. Panggil nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang dahsyat. Hanya Yesus, Yesus Kristus Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang saat ini Tuhan berikan untuk setiap kami yang ada. Pada saat ini kami bersyukur, kami dapat menikmati ibadah Paskah. Bagaimana kami melihat perjalanan-Mu, Engkau menyelamatkan hidup kami. Engkau membawa hidup yang kekal untuk setiap kami yang ada. Hingga kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu pada saat ini menguatkan kami. Memberikan pengharapan yang baru buat setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kuasai hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan yang indah pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersama dapat menikmati ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Dan kita meyakini Tuhan hadir, kuasa Allah hadir di rumah kita. Dan lawatan Allah bekerja bagi setiap kita yang menikmati ibadah Paskah. Pada kesempatan yang indah saat ini, mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Keberadaan firman Tuhan akan ditaburkan dan percaya Tuhan melawati kita. Dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Keberadaan firman Tuhan di ibadah Paskah tahun 2020 saat ini dengan tema di dalam kuasa kebangkitan ada pengharapan. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Yesus setelah lewat hari Sabat. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2. Dan bagi-bagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat yang ke-5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang indah pada saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam kuasa kebangkitan Yesus masih ada pengharapan. Di dalam kuasa kebangkitan Yesus masih ada pertolongan dan janji Tuhan dinyatakan untuk setiap kita. Saat ini kita mau belajar ada 3 hal. Pengharapan bagi yang memiliki masalah. Pengharapan bagi yang takut, dan yang terakhir pengharapan bagi yang putus asa. Kiranya sambil kita mendengar firman Tuhan, sambil engkau mengimani firman Tuhan ini tergenapi dalam hidupmu. Dan Tuhan sedang melawat, bekerja dan menolong setiap kita. Supaya ibadah kita tidak sia-sia, tapi benar-benar kita memperoleh pengharapan di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Kita akan perhatikan di bagian yang pertama. Pengharapan bagi yang memiliki masalah.
Yang pertama adalah tidak mampu menghadapi masalah. Ayatnya kita akan kembali melihat di dalam ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Ayat 1, 2, dan 3, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat yang ketiga, apa yang sedang terjadi? Kita perhatikan ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Siapa mereka? Maria Magdalena. Siapa mereka? Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka berkata satu dengan yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Di bagian yang pertama kita melihat kondisi di mana 3 perempuan ini tidak mampu menghadapi masalah. Masalah yang terjadi, mereka hendak pergi ke kubur Yesus. Mereka hendak meminyaki kaki Yesus. Mereka hendak melihat Yesus. Tapi permasalahan yang terjadi, ada batu yang sangat besar. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, siapa yang dapat menolong dan membantu kami untuk menggulingkan batu yang besar itu? Siapa yang dapat membantu menolong kami untuk menggulingkan batu yang besar? Sehingga nantinya mereka berkehendak melihat Yesus. Tetapi kondisi yang mereka alami adalah mereka menghadapi permasalahan. Bagi mereka, batu yang besar adalah sebuah masalah. Dan bagi kita, saat ini kita banyak menghadapi permasalahan dan mungkin detik ini kita mengalami permasalahan yang belum terselesaikan dan seakan-akan engkau sudah putus harapan. Bapak Ibu Saudara, permasalahan tidak akan kita selesaikan ketika kita tidak mengikut sertakan Yesus. Kondisi manusia yang tidak memiliki harapan. Mereka melihat bahwa masalahku besar. Mereka melihat bahwa aku gak mampu Tuhan. Aku seorang yang kecil. Sedangkan masalahku besar. Aku tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Seakan-akan jalan sudah buntu. Tidak ada orang yang dapat menolong, membantu. Seakan-akan semua orang terdiam dan tidak menolong 3 perempuan ini. Dan saat ini, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, pandang kuasa kebangkitan Yesus. Ketika masalah itu besar, biarlah kita berharap kepada Yesus. Masalah yang 3 perempuan ini alami adalah tidak mampu menghadapi permasalahan. Bagian yang kedua yang akan kita perhatikan, pengharapan bagi orang-orang yang memiliki masalah. Di bagian yang kedua adalah masalah itu terlalu besar bagi mereka. Sehingga mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Dan mungkin saat ini kita pun juga berkata demikian. Tuhan, masalahku besar. Tuhan, pergumulanku sudah aku lewati bertahun-tahun. Dan tidak ada seorang pun yang dapat peduli. Termasuk keluarga dekat, kerabat, rekan-rekan sekerja. Terlalu besar permasalahan yang kita hadapi. Terlalu besar permasalahan yang manusia hadapi. Sehingga manusia tidak dapat memandang ada pengharapan di dalam Yesus. Mari kita perhatikan kembali di ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Terlalu besar
Batu itu dipandang terlalu besar dan mereka tidak mampu menggulingkan batu itu. Mereka memiliki permasalahan. Mereka menghadapi masalah yang besar. Dan yang ketiga, apa yang terjadi? Bagian yang ketiga akan kita pelajari pada saat ini adalah kuasa kebangkitan Yesus menggulingkan batu yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan Yesus menggulingkan batu-batu permasalahan hidup kita. Kuasa kebangkitan Yesus sanggup menjamah setiap hatimu. Hati yang dibebani oleh masalah. Dan ada Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar. Perhatikan. Tampaklah batu yang memang sangat besar. Tapi ayat selanjutnya sama-sama kita baca 2, 3. Itu sudah terguling. Batu yang besar itu terguling. Karena apa? Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus menyelesaikan permasalahan kita. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus sanggup menggulingkan batu yang besar. Yesus sanggup memegang tanganmu. Yesus sanggup menolong hidupmu. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan Yesus itu hidup. Ketika Yesus hidup, dia melihat umat-umat Allah yang menderita. Ketika Yesus hidup, dia melihat umat-umat Allah yang butuh dijamah dengan kuasanya. Dan mari pada saat ini kita mau belajar sesulit apapun kondisi hidup kita. Seberat apapun masalah yang kita alami. Belajar taruh pengharapan di dalam Yesus. Sesulit apapun lembah yang saudara lewati. Ingat, ada pelangi sehabis hujan. Ada kesukaan setelah engkau melewati lembah yang kelam itu. Kita masuk ke bagian yang kedua adalah pengharapan bagi yang takut. Mari kita perhatikan kembali di ayat yang kelima. Markus pasal yang ke-16 ayat yang kelima. Sama-sama kita membaca ayat yang kelima. 2, 3. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Di bagian yang kedua yang akan kita pelajari adalah takut karena tidak tahu apa yang terjadi. Ketika 3 perempuan ini masuk ke dalam kubur, ketika perempuan ini terkejut karena di situ ada seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Takut karena tidak tahu. Kondisi ini juga pasti pernah kita alami. Kita takut dalam kondisi yang tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita takut menggapai hari esok. Kita takut akan masa depan kita seperti apa. Kita takut bagaimana hari-hari depan keluarga kita. Saat ini kuasa kebangkitan Yesus akan menolong setiap hati kita. Akan memberkati kita. Ada pengharapan bagi yang takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Takut karena tidak tahu. Hal ini sering dialami oleh setiap manusia. Ketakutan yang besar, ketakutan yang hebat, mengalahkan iman dan hatinya untuk tertuju dan fokus kepada Tuhan. Dan hal yang lain adalah takut kehilangan. Takut kehilangan ini muncul di ayat yang ke-6a. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-6a. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ketiga perempuan ini takut kehilangan Yesus,
Karena mereka dapati bahwa tidak ada Yesus dalam kubur itu. Mereka takut kehilangan sosok Yesus yang mereka sembah, yang mereka agungkan. Kondisi ketakutan seperti ini dan juga sering kita alami. Takut kehilangan pekerjaan. Takut kehilangan masa depan. Takut kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara, takut, cemas, khawatir, takut, cemas, khawatir tidak akan membawa kepada pertumbuhan rohani yang semakin signifikan. Tapi belajar di saat ini, ketakutanmu engkau serahkan kepada Yesus. Rasa takut kehilangan engkau serahkan kepada Yesus. Dan saat yang terindah, dia bangkit, dia memberikan jawaban. Dia bangkit, dia memberikan jaminan. Ini, aku bangkit, aku hidup. Untuk melenyapkan segala permasalahan engkau alami. Untuk melenyapkan segala ketakutan yang engkau alami. Dan di bagian yang terakhir, kuasa kebangkitan Yesus menghancurkan ketakutan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan Yesus mematahkan, menghancurkan ketakutan. Kita lihat di ayat yang ke-6b. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sama-sama kita baca dengan iman, dengan keyakinan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sama-sama kita mau yakini firman Tuhan. Kita baca mulai dari kata-kata jangan takut, ayat yang ke-6b. 2, 3. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah, amin, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan kuasa kebangkitan Yesus menghancurkan ketakutan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, serahkan hatimu kepada Tuhan. Dan nyatakan, Tuhan, kuasa kebangkitanmu melawat hidupku saat ini. Kubur kosong membuktikan engkau bangkit dan hidup. Hidup yang benar-benar engkau nyatakan buat setiap kita. Ketakutan kita lenyap, kekhawatiran kita lenyap. Karena dia hadir memberikan damai sejahtera dan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, saat-saat yang sulit seperti ini, jangan sampai hati kita ditunggangi oleh iblis. Saat-saat yang sulit yang dunia alami saat ini, jangan sampai justru mematahkan iman kita, memudarkan semangat kesetiaan kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tapi belajar di saat-saat seperti ini, hanya nama Yesus yang memberikan kita pengharapan. Saat-saat sulit seperti ini, justru kita pandang, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan kembali menjemput kita untuk memberikan kehidupan yang kekal. Kita akan masuk di bagian yang terakhir, di bagian yang ketiga. Pengharapan bagi orang yang putus asa. Ada duka cita yang Tuhan ganti dengan sukacita. Ayat yang ke-7, puji Tuhan. Ayat yang ke-7. Duka cita Tuhan gantikan menjadi sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ada pengharapan yang dikatakan oleh malaikat kepada 3 perempuan ini. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus mendahului kalian semua. Kita semua ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Berarti duka cita yang kita alami saat ini, penderitaan yang kita alami saat ini, Tuhan ubahkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan gantikan dengan sukacita yang penuh dengan kemenangan. Dan izinkan Yesus memberikan sukacita yang sejati. Yesus memberikan kelegaan. Hati yang terluka, hati yang gundah gulana, hati yang penuh dengan ketakutan. Di situ dia bekerja, kuasa kebangkitan Yesus bekerja, menjadikan kita orang-orang yang bersukacita. Mari kita akan lihat, bagian yang terakhir adalah kematian menjadi kehidupan. Ayat yang ke-8, kematian menjadi kehidupan. Kita lihat ayat yang ke-8. Haleluya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ayat yang ke-8, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Bapak Ibu Saudara, Golgota menjadi satu bukit di mana Yesus mati. Yesus bangkit memberikan kehidupan untuk setiap kita. Jangan pernah engkau meremehkan karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan memberikan kita jaminan keselamatan. Tuhan mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Dan berkat yang kedua, Tuhan mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kehidupan, ada kemuliaan, ada kesukaan bagi setiap orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Yesus yang memegang kunci maut. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dan dia akan melihat orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca ayat terakhir kita. Betapa hebat kuasa kebangkitan Yesus bagi manusia yang percaya kepada Yesus. Betapa hebat kuasa kebangkitan Yesus bagi setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Efesus pasal yang pertama, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Haleluya, dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara percaya, lawatan Tuhan juga bekerja di rumah kita masing-masing. Lawatan Tuhan bekerja atas rumah tangga dan pekerjaan kita. Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca ayat ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ayat ini berkata, ada kuasa yang hebat tetapi disediakan untuk orang-orang yang percaya. Percaya akan apa? Percaya akan kuasa kebangkitan Yesus. Dia memberikan pengharapan yang baru. Percaya akan kuasa kebangkitan Yesus. Dia mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Dia mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Selanjutnya, ayat ini katakan apa? Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Mari pada saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengakhiri keberadaan firman Tuhan dengan bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Oh, sebab Yesus hidup pada hari esok. Haleluya. Saudara, sama-sama kita katakan, sebab Yesus hidup, ada
hidup. Ku tak gentar. Sebab Yesus hidup. Batu yang besar itu terguling. Sebab Yesus hidup. Tuhan mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Hidup yang kekal, Engkau jaminan masa depan kami. Kami mau bertahan dalam pengiringan kami kepadamu sampai selama-lamanya. Hidup jadi lagi sembah Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan suatu pengharapan yang pasti untuk setiap kehidupan kita. Engkau yang terkulai, Engkau yang memiliki banyak beban, pandang kuasa kebangkitan Yesus. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
ibadah Paskah saat ini, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab Engkau berfirman dan memberikan pengharapan yang baru. Bagi setiap kami yang takut, bagi setiap kami yang putus asa, bahkan setiap kami yang memiliki masalah dalam kehidupan kami. Engkau datang dengan firman-Mu Tuhan. Engkau datang memberikan kelegaan dan kesukaan dalam hati kami. Betapa hebat kuasa di dalam-Mu. Engkau Allah jaminan akan masa depan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan. Buat setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Biar perjalanan hidup kami senantiasa disinari oleh firman Allah. Kami senantiasa memegang kuasa kebangkitan Yesus. Supaya apapun kondisi hidup kami, dimanapun kami berada, kami tidak lemah Tuhan. Kami tidak khawatir dan takut. Tapi kami belajar percaya Engkau pengharapan kami yang heran. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa tanah di mana kami dilahirkan, tanah di mana kami hidup dan berada. Tolong Tuhan, Engkau melawati, Engkau memulihkan, biar kemuliaan Allah atas bangsa kami. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami berseru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan lawati bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk para menteri, untuk aparat keamanan, sampai provinsi-provinsi, daerah-daerah, bahkan kota Tuban di mana kami berada di dalam nama Yesus. Biar kekuatan Allah tercurah, lawatan Allah mengalir. Engkau putuskan mata rantai COVID-19 di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami yang ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhir dari ibadah Paskah pada saat ini. Tadahkan tangan-Mu ke surga dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat kemuliaan, penyertaan, perlindungan, semangat baru tercurah dalam kehidupan kita bersama. Diberkati apa yang tangan-Mu kerjakan. Dibuat berhasil kemanapun Engkau pergi dan berada. Diberkati lumbung-lumbung-Mu. Diberkati kebun anggur-Mu. Diberkati Engkau di kota. Diberkati Engkau di luar kota. Terimalah berkat yang sempurna. Berkat yang adikodrati. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita.